MBA, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini selaku audiens. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridina Priyati. Saya bertugas sebagai moderator, notulen sekaligus pemateri kedua, dan di samping saya Erni Yulita sebagai pemateri pertama dan Adi Lianda sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita mulai presentasi pada pagi hari ini dengan pemateri pertama, yaitu Erni Yulita yang akan membahas tentang latar belakang, pengertian, dan perbedaan. Kepada Erni Yulita, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, judul dari presentasi kami hari ini yaitu administrasi bisnis vs administrasi publik. Yaitu kita akan membahas tentang latar belakang administrasi, pengertiannya, dan hubungan serta perbedaan dari administrasi publik dan administrasi bisnis. Nah, yang pertama yaitu latar belakang administrasi. Administrasi merupakan peran penting dalam proses pengelolaan dan pengarahan dari sebuah perusahaan, organisasi, instansi, atau lembaga tertentu untuk agar lembaga tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi publik dan administrasi bisnis merupakan dua administrasi yang mempunyai orientasi dan tujuan yang berbeda. Kalau orientasinya administrasi publik yaitu berorientasi pada pelayanan publik atau service oriented. Kalau misalnya administrasi bisnis itu lebih kepada profit oriented atau dalam mencapai keuntungan atau laba. Jadi kan sudah jelas ya, bisnis untuk mencapai keuntungan, kalau publik untuk melayani rakyat atau service oriented. Nah, pada hal menarik yang akan kita bahas pada hari ini bukan hanya tentang perbedaan daripada administrasi publik dan administrasi bisnis, akan tetapi administrasi publik dan administrasi bisnis ini memiliki hubungan yang sangat erat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari untuk meraih keuntungan dari administrasi bisnis dan melayani masyarakat dengan cara yang baik di administrasi publik. Oke, next. Kemudian ada pengertian dari administrasi bisnis. Administrasi bisnis adalah kegiatan pengelolaan dan pengarahan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari administrasi bisnis ini sendiri yaitu profit oriented atau meraih keuntungan. Jadi administrasi bisnis ini lebih berfokus kepada pengarahan, berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang berlingkup pada sistem keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, pengertian dari administrasi publik. Administrasi publik itu sendiri merupakan proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat. Jadi, administrasi publik menurut Muhammad Toha dalam bukunya Administrasi Publik Kontemporer yaitu merupakan proses kerja sama manusia dalam lembaga pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Administrasi publik lebih menekankan pada pelayanan, transparansi, akuntabilitas, bukan pada mencapai keuntungan atau laba. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan administrasi bisnis dan administrasi publik dari beberapa aspek perbandingan. Yaitu yang kita bahas di sini ada 7 aspek perbandingan. Yang pertama yaitu dari segi tujuan utamanya. Kalau administrasi bisnis tujuannya utamanya itu meraih keuntungan atau profit oriented, seperti yang telah saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau misalnya administrasi bisnis itu lebih kepada
tujuannya itu lebih pada untuk meraih keuntungan baik untuk individu maupun untuk perusahaan itu sendiri gitu. Akan tetapi kalau misalnya administrasi bisnis tujuan utamanya itu untuk service oriented. Service itu yaitu pelayanan. Nah, di sini pelayanan dimaksud yaitu untuk melayani masyarakat gitu. Jadi tujuannya untuk melayani masyarakat yaitu service oriented. Nah, yang kedua yaitu aspek perbandingan yang kedua orientasi kegiatan. Nah, orientasi kegiatan di sini maksudnya ruang lingkup yang dimaksud dari administrasi bisnis dan administrasi publik itu sendiri. Nah, kalau di administrasi bisnis yaitu ruang lingkupnya itu ada pasar, ada pemasaran, ada pelanggan, dan ada kegiatan efektivitas atau efisiensi dari produksi itu sendiri, gitu kan? Kan udah jelas kalau misalnya kita berbisnis itu ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusinya, gitu kan? Ada pelanggan, ada penjual, ada pembeli, gitu. Nah, kalau misalnya di administrasi publik, dia orientasi kegiatannya itu lebih di kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Karena yang seperti tujuan utama tadi, untuk apa? Adanya administrasi publik untuk melayani masyarakat atau service oriented. Nah, kemudian ada pengambilan keputusan. Dari segi pengambilan keputusannya, administrasi bisnis dan administrasi publik itu juga berbeda. Yang pertama, kalau misalnya administrasi bisnis yang mengambil keputusan di administrasi bisnis yaitu seperti yang kita pelajari ya, di mana di hierarki manajemen tertinggi, yang di mana itu top manajemen. Top manajemen berisi apa saja? Manajer, atau direktur, owner, CEO, dan sebagainya. Jadi mereka yang berhak mengambil keputusan tertinggi pada administrasi bisnis. Nah, pada administrasi publik yang berhak mengambil keputusan itu ialah pejabat pemerintah atau aparatur negara. Kemudian ialah sumber dana. Dari segi sumber dananya, administrasi bisnis dan administrasi publik itu berbeda. Nah, kalau administrasi bisnis bisa dari modal pribadi, bisa dari penjual produk dan investor. Nah, kalau yang saya pahami itu sumber dana kalau misalnya administrasi bisnis itu dia ada dua, misalnya ada yang dari internal dan ada yang dari eksternal. Kalau internal itu bisa dari yang tadi modal pribadi dan penjualan produk dari sebuah perusahaan tersebut. Kalau misalnya yang eksternal itu bisa jadi dari investor, kan? Kemudian kalau sumber dana dari administrasi publik itu bisa dari pajak, retribusi, dan APBN atau APBD. Ada yang ngerti retribusi nggak? Nah, retribusi itu ialah pungutan. Misalnya parkir. Nah, retribusi. Terus misalnya kita jualan di pasar, kan kita bayar ke pemerintah kan? Kita jualan pasar itu namanya retribusi. Terus apa lagi ya? Izin usaha. Itu retribusi. Asalkan bukan kalau misalnya di pasar itu bukan yang asal-asalan, bukan kayak dari Palembang pasar, itu udah pungli jatuhnya. Tapi kalau di sini retribusi itu adalah pungutan resmi dari negara. Nah, perbedaan pajak sama retribusi itu apa sih? Kalau pajak itu kita kan membayarnya setiap tahun misalnya, tapi kita mendapatkan manfaatnya itu tidak secara langsung. Kan kita nggak bisa merasakan secara langsung, tapi secara general gitu kan. Kalau kita bayar pajak itu ya udah untuk semua orang bisa rasain pembangunan ini, semua orang bisa rasain misalnya pembangunan taman ini, orang bisa rasain semua. Tapi kalau retribusi kita bisa merasakan secara langsung. Misalnya kita bayar parkir, kita bisa parkir di situ kan. Nah, kita merasakan secara langsung. Kita bayar tempat pasar kita berjualan, kita bisa berjualan di situ. Nah, itu yang disebut dengan retribusi atau kita bisa ingat itu pungutan resmi. Oke, yang selanjutnya itu akuntabilitas. Akuntabilitas itu yaitu pertanggungjawaban. Nah, kita bertanggung jawab itu kepada siapa? Kalau administrasi bisnis ini bertanggung jawabnya itu kepada pemegang saham dan pelanggan. Jelas kan kalau misalnya kita berbisnis itu misalnya ada orang yang naruh saham ke kita keuntungannya harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kualitas produk kita harus bertanggung jawab kepada pelanggan. Selanjutnya itu kalau misalnya pertanggungjawaban dari administrasi publik itu kepada masyarakat dan lembaga pengawas negara. Jelas kalau misalnya kan kita melayani masyarakat, jadi kita harus bertanggung jawabnya itu
yang mengawasi cara kerja dari administrasi publik itu sendiri. Selanjutnya yaitu ukuran keberhasilan dari kedua administrasi ini. Kalau administrasi bisnis, ukuran keberhasilannya itu yang kita ketahui dari apa? Kalau misalnya bisnis itu dari laba atau keuntungan, yaitu selanjutnya itu pertumbuhan usaha, kemajuan usaha itu sendiri. Kalau misalnya dari laba itu dari keuntungan, kalau pertumbuhan usaha itu dari baik atau tidaknya usaha kita gitu. Benar atau tidaknya usaha kita atau sehat atau tidaknya usaha kita itu menentukan maju atau tidaknya usaha kita. Selanjutnya itu administrasi publik, ukuran keberhasilannya itu yaitu diukur melalui kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Nah, sederhananya administrasi publik ini ukuran keberhasilannya itu diukur dari kepuasan masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya puas berarti administrasi publik yang disediakan oleh pemerintah itu baik dan berjalan dengan sebenarnya. Oke, contoh lembaga dari administrasi bisnis. Contoh lembaga dari administrasi bisnis itu ada UD, ada PT, ada CV, ada koperasi, dan ada perusahaan dagang. Ya, itu jelas karena kita di segi bisnis. Tapi kalau misalnya di administrasi publik, contoh lembaganya itu yaitu kantor pemerintah, dinas, dan badan negara. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri dari. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Erni Lisa karena telah memaparkan materi. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu hubungan administrasi bisnis dan administrasi pabrik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi hubungan antara administrasi bisnis dan administrasi pabrik itu ada dua. Yang pertama saling ketergantungan dan yang kedua penerapan prinsip manajemen modern. Nah, saling ketergantungan di mana pemerintah membutuhkan peran dunia bisnis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan bisnis memerlukan kebijakan pabrik agar kegiatan usahanya berjalan lancar. Atau dengan kata lain, administrasi bisnis ini membantu meningkatkan ekonomi melalui kegiatan usaha, sedangkan administrasi pabrik menyediakan kebijakan dan layanan yang mendukung kelancaran dunia bisnis. Kemudian yang kedua yaitu penerapan prinsip manajemen modern. Administrasi pabrik mulai menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dari administrasi bisnis untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Melalui penerapan prinsip ini, pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan profesional. Hal ini juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi, itu adalah hubungan antara administrasi bisnis dan administrasi publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hubungan administrasi bisnis dan administrasi publik. Selanjutnya, ke materi ketiga yaitu Agil Yanda akan membahas tentang contoh penerapannya. Kepada Agil Yanda, waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan membacakan contoh penerapan administrasi bisnis. Pengelolaan data pelanggan di perusahaan, penyusunan laporan keuangan, rekrutmen pegawai dan pengaturan distribusi produk. Administrasi pabrik, pelayanan perbuatan KTP dan akte kelahiran, sistem administrasi kependudukan SIAK, pengelolaan keuangan daerah serta layanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Contoh penerapan administrasi bisnis. Yang pertama, penggunaan sistem digital marketing untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, penerapan manajemen mutu, quality management untuk menjaga kualitas produk dan layanan. Yang ketiga, pemanfaatan sistem informasi manajemen SIM dalam pengambilan keputusan perusahaan agar lebih cepat dan akurat. Contoh penerapan administrasi publik. Yang pertama, pelaksanaan program e-government untuk mempercepat layanan publik berbasis teknologi.
pengaduan online agar masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan keluhan. Yang ketiga, pengembangan layanan publik terpadu satu pintu (PTSP) untuk mempermudah proses perizinan usaha dan administrasi masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Adi Lianda karena telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita mungkin cukup sekian materi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. 3 penanya. Oke, yang pertama kita boleh di pertanyaan. Jadikan contoh penerapan administrasi publik di Indonesia yang menunjukkan efisiensi pelayanan masyarakat. Jadikan contoh. Contoh penerapan administrasi publik di Indonesia yang menunjukkan efisiensi pelayanan masyarakat. Tolong dicatat ya itu pertanyaannya guys. Yang menunjukkan efisiensi Di pelayanan masyarakat. Efisiensi pelayanan masyarakat. tes. Bagaimana cara administrasi bisnis membangun sistem yang adaptif atau bisa beradaptasi terhadap perubahan pasar. Bisa beradaptasi terhadap perubahan pasar. Lagi itu aja. Ya, Oke, selanjutnya Dampak teknologi dan globalisasi mempengaruhi hubungan antara kedua bidang tersebut. bagaimana Dampak teknologi dan globalisasi dan globalisasi mempengaruhi hubungan antara kedua bidang administrasi tersebut. kedua, hubungan kedua. Kedua bidang administrasi. Oke, sebelum kami menjawab pertanyaannya, berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi.
menjawab pertanyaan pertama dari Satika Kambiarandani yang akan dijawab oleh Adil Yanda. Baik, contohnya adalah pelayanan iKTP. Sekarang masyarakat bisa mengurus iKTP di kantor kelurahan atau kecamatan tanpa ribet karena datanya sudah terhubung secara nasional lewat sistem komputer. Dulu orang harus bolak-balik antar kantor atau pindah daerah. Sekarang cukup data diupdate secara online dan bisa langsung dicetak di tempat baru. Itu contoh pelayanan publik yang efisien karena prosesnya lebih cepat, menghemat waktu dan biaya, tidak perlu banyak berkas dan mengurangi antrian panjang. Baik, apa jawabannya? Jelas? Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Adil Al-Idris. Pertanyaannya, bagaimana cara administrasi bisnis membangun sistem yang adaptif atau bisa beradaptasi terhadap perubahan pasar supaya bisnis tetap bisa bertahan meskipun pasar berubah? Sistem administrasinya harus mudah beradaptasi. Caranya, yang pertama, kita harus menggunakan teknologi seperti aplikasi keuangan atau manajemen stok agar pekerjaan lebih cepat. Kemudian yang kedua, selalu pantau tren pasar dan kebutuhan pelanggan supaya tahu apa yang harus diubah. Yang ketiga, latih karyawan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi dan cara kerja baru. Kemudian yang keempat, lakukan evaluasi rutin biar tahu bagaimana yang perlu diperbaiki. Yang terakhir yaitu buat aturan kerja yang fleksibel. Jadi kalau ada perubahan bisnis yang nggak kaku menyesuaikannya. Contohnya yaitu toko yang awalnya jualan di pasar, sekarang jualan online lewat media sosial atau marketplace supaya bisa tetap bersaing. Jadi itu adalah jawaban dari cara administrasi bisnis membangun sistem yang adaptif atau bisa beradaptasi terhadap perubahan pasar. Bagaimana Muhammad Adil Al-Idris? Apakah pertanyaannya masih kurang atau jawabannya masih kurang atau gimana? Mohon maaf. Belum. Pantau tren pasar ini dari mana kita pantau tren pasar? Cara memantau? Ya, cara memantaunya dari mana kita pantau? Bisa dari sosial media, bisa dari turun ke lapangan langsung. Bisa dari sosial media kita bisa lihat misalnya salah satunya itu bisa kita lihat dari TikTok. Apa kita sebagai manajemen yang mantau langsung atau suruh karyawan? Bisa kalau misalnya sebagai manajemennya mau memantau langsung, atau bisa karyawan dari segi promosi atau dari segi produksi yang bisa kita tugaskan untuk memantau tren di pasar. Itu bagian pemasaran, sudah? Belum. Evaluasi rutin ini dilakukan berapa kali sebulan misalnya? Biar tak terlalu banyak, terlalu sering. Kalau misalnya evaluasi itu mungkin bagusnya ya, yang udah kita sepakati sama ibu kemarin juga bisa sebulan sekali kalau untuk evaluasi. Gimana? Udah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rudi tentang teknologi dan globalisasi yang berpengaruh pada administrasi publik dan administrasi bisnis. Nah, teknologi dan globalisasi ini membuat administrasi publik atau pemerintahan dan administrasi bisnis atau pengusaha-pengusaha itu menjadi lebih dekat, hubungannya menjadi lebih erat. Nah, pada hal ini terdapat dampaknya yaitu mendorong digitalisasi seperti pelayanan online dan sistem data terpadu. Kalau untuk administrasi publik itu adanya pelayanan online kan. Kalau misalnya kita sekarang mau buat paspor sekarang itu udah ada aplikasinya dari pemerintah. Kita bisa buat, kita bisa antri di situ, ada tanggalnya di situ kapan kita pergi ke kantornya. Jadi kita pergi ke kantornya itu sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Jadi nggak capek-capek lagi untuk ngantri di
kantornya, gitu kan. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi kerja karena proses lebih cepat dan hemat waktu. Karena adanya misalnya kayak kalau kita mau cari data nih, kan kalau misalnya dulu masih di kertas kita harus cari satu-satu, misalnya data dari konsumen, misalnya data dari konsumen kita harus cari satu-satu di kertas. Kalau sekarang data dari konsumen atau masyarakat kita bisa ketik aja dari melalui komputer atau laptop, gitu kan, udah online datanya. Terus selanjutnya meningkatkan transparansi. Transparansi di sini yaitu kegiatan pemerintah atau bisnis yang lebih terbuka. Nah, bagi pemerintah transparansi ini sangat penting. Kenapa? Agar kita mengetahui gitu bagaimana sistem keuangan di negara ini berjalan, bagaimana kemana dibawa pajak kita yang kita bayar setiap tahun itu kemana, setiap tahun atau setiap bulan gitu kan, kemana dibawanya gitu kan pajak. Makanya di sini dibutuhnya transparansi atau keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat gitu. Nah, dengan adanya teknologi dan pengaruh globalisasi pada saat ini, transparansi ini menjadi lebih mudah diakses bagi masyarakat pada saat ini. Nah, selanjutnya itu administrasi publik dapat meniru manajemen modern dari dunia bisnis agar lebih profesional gitu. Jadi kayak administrasi publik ini dapat mengambil atau mengadopsi cara kerjanya administrasi bisnis gitu dengan memperhatikan bagaimana kalau e-government kemarin ya, yang misalnya yang aplikasi itu bekerja sesuai dengan sebenarnya gitu. Itu bisa diambil dari kegiatan bisnis juga gitu. Nah, selanjutnya dunia bisnis menyesuaikan diri dengan kebijakan dan standar global yang dibuat pemerintah. Nah, pada poin ini yaitu dunia bisnis itu harus mendapatkan izin pemerintah kan untuk berbisnis. Nah, pada saat ini, pada masa ini izin itu udah mulai dipermudah gitu dengan adanya misalnya kalau misalnya kita mau cek merek gitu kan, kalau kita mau cek merek itu ada linknya untuk cek merek apakah merek tersebut sudah ada. Jadi kalau misalnya mereknya udah ada, kita nggak boleh lagi buat merek tersebut karena kita nanti bisa kena haki ya, ada namanya kalau misalnya di perusahaan itu ada, kalau misalnya usaha itu ada hakinya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang udah bisa kita cek merek, kalau misalnya merek ini udah ada, kita nggak boleh lagi ambil merek itu kan, itu merupakan salah satu kemudahan dari pemerintah. Jadi kita nanti nggak tiba-tiba kita dituntut karena kita nggak tahu kalau sebenarnya merek itu udah ada. Sekarang udah bisa diakses melalui link atau aplikasi tersebut. Nah, keduanya administrasi bisnis dan administrasi publik ini bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing di era global. Jadi mereka itu saling melengkapi keduanya untuk membangun perekonomian dan kemakmuran atau kesejahteraan di negara kita ini. Apakah jelas? Oke, itu sekian dari saya. Silakan kepada moderator. Oke, jadi dari presentasi kami hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi bisnis dan administrasi publik itu memiliki dua perbedaan dan hubungan yang sangat erat gitu. Perbedaannya itu kalau misalnya kalau misalnya kita tekankan lebih tujuannya. Kalau administrasi bisnis tujuannya itu profit oriented atau meraih keuntungan. Kalau administrasi publik yaitu service oriented atau cara melayani masyarakat. Nah, kalau misalnya hubungannya administrasi bisnis dan administrasi publik itu lebih kepada membutuhkan satu sama lain. Kalau misalnya administrasi publik itu dapat mengadopsi cara kerja dari dunia bisnis, dan administrasi bisnis juga kalau misalnya ingin membuka usaha juga harus ada izin dari
dari meraih keuntungan dan melayani masyarakat dari sebuah negara tersebut. Oke, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.